Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi metode Steepest Ascent Hill Climbing ingin mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Kelompok kami memiliki 8 orang anggota yang semuanya merupakan anggota angkatan 18, di mana anggota pertamanya adalah Elda Rizky dengan NIM akhir 70, Yasmin Isa Al-Habsi dengan NIM akhir 73, Ana Tahara dengan NIM akhir 75, Morti Novi Rohmah dengan NIM akhir 76, Aisyah Fadilah dengan NIM akhir 85, Talha Akbar Ataimi dengan NIM akhir 87, Ramos Situmorang dengan NIM akhir 95, dan terakhir Aufa Wira dengan NIM akhir 96. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang pendahuluan. Latar belakang. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Menurut John McCarthy 1956, AI adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas berarti memiliki ilmu pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran, bagaimana membuat keputusan, dan mengambil tindakan, dan moral yang baik. Cerdas di sini dimaksudkan bagaimana komputer dapat melakukan hal-hal yang baik dari manusia. Ada beberapa subdisiplin ilmu dalam AI, yaitu salah satunya adalah permainan. Permainan merupakan kegiatan yang kompleks, yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Salah satunya adalah slide puzzle. Slide puzzle adalah sebuah permainan teka-teki yang biasanya pada sebuah papan untuk membentuk akhir konfigurasi tertentu. Slide puzzle merupakan salah satu kelompok board games, permainan papan yang mengasah kreativitas pemainnya dalam menyelesaikan puzzle. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai slide puzzle. Slide puzzle di sini memiliki pola yang menyerupai penjadwalan sebuah kegiatan. Penjadwalan adalah cara mengatur sejumlah komponen sesuai dengan tatapan dan syarat tertentu dalam satu waktu. Di sini algoritma Steepest Ascent Hill Climbing adalah metode mencari kenaikan paling tinggi dari keadaan sekitar untuk mencapai solusi tujuan. Algoritma ini digunakan untuk menerapkan metode optimasi dengan melakukan pencarian menggunakan nilai heuristik. Beberapa permasalahan terkait jadwal shift kerja, yaitu dalam beberapa kondisi, seperti saat salah seorang yang sakit dan tidak berkesempatan hadir, kemudian sang manajer langsung melakukan koordinasi untuk karyawan lain pada zona yang sama. Zona yang sama masuk menggantikan karyawan tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam makalah ini terdapat dua rumusan masalah yang kita buat. Yang pertama adalah bagaimana pengimplementasian metode Steepest Ascent Hill Climbing pada permainan puzzle. Selanjutnya, bagaimana pengimplementasian metode Steepest Ascent Hill Climbing pada penjadwalan hari libur dan shift kerja karyawan. Dan dengan tujuan dalam makalah ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana pengimplementasian metode Steepest Ascent Hill Climbing tadi pada permainan puzzle. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui bagaimana pengimplementasian metode Steepest Ascent Hill Climbing pada penjadwalan hari libur dan shift kerja karyawan. Kemudian selanjutnya, untuk manfaatnya dari makalah ini diharapkan pembaca dapat mengerti beberapa pengimplementasian dari metode Steepest Ascent Hill Climbing untuk mendapatkan solusi yang optimal. Beberapa di antaranya adalah untuk menyelesaikan permainan puzzle dan menentukan penjadwalan hari libur dan shift kerja karyawan. Oke, selanjutnya landasan teori. Lalu ada pengertian. Ini merupakan pengertian dari Steepest Ascent Hill Climbing merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Secara harfiah, steepest berarti paling tinggi, sedangkan ascent
berarti kenaikan. Dengan demikian, steepest ascent berarti kenaikan paling tinggi. Jadi, prinsip dasar dari metode ini adalah mencari kenaikan paling tinggi dari keadaan sekitar untuk mencapai nilai yang paling optimal. Selanjutnya ada rumus steepest ascent hill climbing. Algoritma ini memeriksa titik atau node, yaitu biaya atau cost yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah node dan heuristic node atau HN, yaitu cost yang didapat dari node ke tujuan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Fn sama dengan Hn, dengan Fn merupakan perkiraan total cost terendah dari setiap path yang akan dilalui dari node N ke node tujuan. Lalu Hn merupakan perkiraan heuristik atau cost atau path dari node N ke tujuan. Untuk menentukan nilai Hn ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut. Hn merupakan akar dari Xn dikurangi X goal kuadrat ditambah dengan Yn dikurangi Y goal kuadrat, di mana Hn merupakan nilai heuristik untuk node atau titik N. Xn sama dengan nilai koordinat X dari node atau titik N. Yn merupakan nilai koordinat Y dari node atau titik N. X goal merupakan nilai koordinat X dari node atau titik tujuan. Y goal merupakan nilai koordinat Y dari node atau titik tujuan. Perbedaan dengan simple hill climbing. Metode steepest ascent hill climbing ini merupakan pengembangan dari metode simple hill climbing. Bedanya adalah simple hill climbing menentukan next state dengan membandingkan current state dengan satu suksesor atau titik persimpangan, dan suksesor pertama yang lebih baik akan dipilih menjadi next state. Sedangkan dalam steepest ascent akan membandingkan current state dengan semua suksesor yang ada di dekatnya. Sehingga dalam steepest ascent hill climbing, next state merupakan suksesor yang paling baik atau yang paling mendekati tujuan. Algoritma dari metode steepest ascent hill climbing. Yang pertama adalah mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan maka berhenti, dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Yang kedua, kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga iterasi tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang. Misalkan SUCC adalah suatu state yang menjadi suksesor dari current state. Untuk setiap operator bisa dilakukan terhadap current state. Kerjakan 1. Aplikasi operator tersebut dan bangkitkan new state. 2. Evaluasi new state. Jika merupakan goal state, kembalikan state ini sebagai solusi dan keluar dari program. Jika bukan goal state, bandingkan new state dengan SUCC. Jika new state lebih baik dari SUCC, maka ganti SUCC dengan new state. Jika tidak lebih baik, SUCC tidak perlu diganti. Jika SUCC lebih baik dari current state, maka ganti current state dengan SUCC. Kelebihan dan kekurangan dari metode steepest ascent hill climbing. Berikut adalah tabel perbandingan dari simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Yang pertama, kelebihan dari simple hill climbing adalah efisiensi dari segi memori. Yang kedua, bisa digabungkan dengan metode pencarian lain. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak dijamin ditemukan jalan penyelesaian. Yang kedua, tidak mungkin kembali ke state semula. Sedangkan kelebihan dari steepest ascent hill climbing adalah memungkinkan untuk mendapatkan penyelesaian lebih besar dan bisa digabungkan dengan metode pencarian lain. Dan kekurangannya adalah memori yang dipakai lebih banyak dan tidak mungkin kembali ke state semula. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pengimplementasian dari metode steepest ascent hill climbing. Steepest ascent hill climbing merupakan salah satu dari banyaknya metode algoritma yang biasa digunakan untuk memecahkan permasalahan optimasi. Jadi, pada dasarnya, metode steepest ascent hill climbing ini dapat mencari kenaikan paling tinggi dari keadaan sekitar atau mencari nilai yang paling optimal dari suatu kejadian. Metode steepest ascent hill climbing ini, karena sifatnya dari algoritmanya,
dapat diimplementasikan untuk permainan puzzle dan penjadwalan hari libur dan shift kerja karyawan. Di contoh yang pertama kali ini, kita akan menggunakan metode Steepest Ascent Hill Climbing pada permainan puzzle. Di sini terdapat puzzle yang terdiri atas 8 angka dan 9 kotak, di mana tujuannya ini adalah kita akan mengurutkan nilai yang ada di dalam tiap kotak di puzzle-nya menjadi urutan yang sesuai dengan tujuan kita nanti. Karena kita menggunakan metode Steepest Ascent Hill Climbing, maka untuk menyelesaikan puzzle ini, kita akan memperhitungkan juga nilai heuristik yang dimiliki setiap sisi puzzle. Sekarang kita akan menentukan algoritmanya. Selanjutnya, untuk langkah pertama, di sini kita miliki initial state atau nilai heuristik dari initial state puzzle yang kita miliki adalah sebanyak 5. Selanjutnya dari situ dapat kita bagi ke 3 langkah yang memungkinkan untuk langkah selanjutnya, seperti pada berikut. Selanjutnya, setelah kita kumpulkan semua kemungkinan perpindahan angkanya, maka akan kita dapatkan tujuannya di mana nilai heuristik puzzle-nya adalah sebanyak 8. Selanjutnya akan kita cari algoritma yang dimana jika angka atau satu angka berada di posisi yang benar, maka bernilai 1. Sebaliknya, jika angka berada di posisi yang salah, maka akan bernilai 0. Sehingga pada iterasi pertama terdapat 3 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama menggeser angka 5 ke sebelah kiri yang menyebabkan angka 1, 2, 3, dan 4 berada pada posisi benar, sedangkan angka 5, 6, 7, dan 8 berada pada posisi yang salah. Sehingga perhitungannya jika pada posisi benar bernilai 1 dan pada posisi salah bernilai 0, maka nilai heuristik yang diperoleh adalah 4. Yang kedua, kemungkinan menggeser angka 6 ke sebelah kanan yang menyebabkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 berada pada posisi yang benar, sedangkan angka 7 dan 8 berada pada posisi yang salah. Selanjutnya, nilai heuristik yang diperoleh adalah 6. Dan yang ketiga, kemungkinan menggeser angka 8 ke bawah menyebabkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 berada pada posisi yang benar, sedangkan angka 6, 7, dan 8 berada pada posisi yang salah. Dengan menggunakan perumusan perhitungan yang telah kita peroleh, nilai heuristiknya adalah 5. Sehingga untuk iterasi 1 dengan 3 kemungkinan dipilih nilai heuristik tertinggi, yaitu 6. Maka lanjut ke iterasi 2. Karena nilai yang paling tinggi adalah nilai heuristik 6 yang bernilai 6, maka kita gunakan puzzle dengan nilai heuristiknya 6. Selanjutnya pada iterasi kedua, terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama menggeser angka 6 ke sebelah kiri yang menyebabkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 berada pada posisi yang benar, sedangkan angka 6, 7, dan 8 berada pada posisi yang salah. Sehingga perhitungannya menjadi, dengan menggunakan rumus yang telah kita peroleh, nilai heuristiknya adalah 5. Lanjut ke kemungkinan kedua. Menggeser angka 7 ke sebelah bawah yang menyebabkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 berada pada posisi yang benar, sedangkan angka 8 berada pada posisi yang salah. Menggunakan rumus yang telah kita peroleh tadi, nilai perhitungannya menjadi nilai heuristiknya adalah 7. Sehingga untuk iterasi 2 dengan 2 kemungkinan dipilih nilai heuristik tertinggi, yaitu 7. Maka untuk lanjut ke iterasi 3, gunakan puzzle dengan nilai heuristiknya 7. Selanjutnya, pada iterasi ketiga, terdapat 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, menggeser angka 1 ke bawah yang menyebabkan angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 berada pada posisi yang benar, sedangkan angka 1 dan 8 berada pada posisi yang salah. Sehingga dengan menggunakan rumus yang tadi, kita peroleh nilai heuristiknya 5. Kemungkinan kedua, menggeser angka 8 ke sebelah kiri yang menyebabkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 berada pada posisi yang benar,
sehingga diperoleh nilai heuristiknya adalah 8. Selanjutnya, yang terakhir, kemungkinan ketiga menggeser angka 7 ke atas yang menyebabkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 berada pada posisi yang benar, sedangkan angka 7 dan 8 berada pada posisi yang salah. Sehingga perhitungan yang menjadi, dengan menggunakan rumus yang kita punya, nilai heuristiknya diperoleh 6. Sehingga untuk iterasi 3 dengan 3 kemungkinan dipilih nilai heuristik tertinggi yaitu 8. Sehingga jika kita bentuk dalam tabel, mohon maaf, tabel di sini sepertinya pecah karena formatnya ada yang salah. Kita peroleh bahwa pada iterasi 0, nilai heuristiknya adalah 5. Pada iterasi 1, nilai heuristiknya adalah 6. Pada iterasi 2, nilai heuristiknya adalah 7. Pada iterasi 3, nilai heuristiknya adalah 8. Sehingga telah tercapai bahwa untuk puzzle dengan initial state heuristik 5, untuk mencapai puzzle dengan goal state heuristik 8, diperlukan 3 iterasi dan diperoleh bahwa pada kasus ini merupakan contoh dari metode steepest ascent hill climbing mencapai global optimum dan tidak terjebak pada local optimum. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa 8 angka puzzle dengan 9 kotak puzzle adalah salah satu contoh penerapan dari metode steepest ascent hill climbing. Selanjutnya adalah contoh kedua, penjadwalan hari libur dan shift kerja karyawan. Selain contoh kasus penerapan pada metode steepest ascent hill climbing, ada juga contoh kasus yang lain. Salah satunya adalah penjadwalan shift kerja karyawan. Tujuan dari kasus ini adalah membuat jadwal seefektif mungkin. Kasus ini dapat kita terapkan di dunia nyata, terlebih pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan dan ingin menggunakan sistem kerja shift yang mengakibatkan harus ada pembagian jadwal yang efektif. Karena menggunakan metode steepest ascent hill climbing, maka untuk menyelesaikan masalah ini harus memperhitungkan nilai heuristik yang ada pada jadwal shift dan hari libur setiap karyawan dengan syarat tidak boleh sama antara satu dengan yang lain. Penyelesaian masalah ini akan digunakan metode steepest ascent hill climbing dan akan ditentukan algoritmanya. Contoh yang kedua selain penyelesaian puzzle yaitu penjadwalan hari libur dan shift kerja karyawan. Seperti kita lihat pada tabel sebelah kiri yaitu di keadaan awal, di warna abu itu menyatakan hari libur dan di situ setiap karyawan belum sama hari liburnya. Dan kita akan mengubah hari libur karyawan tersebut sama yaitu tepat 1 hari di setiap minggunya, seperti pada tabel sebelah kanan. Dengan yang keadaan awal itu didapatkan nilai heuristiknya sebesar 0,2 dan tabel sebelah kanan yaitu didapatkan goal state heuristiknya yaitu sebesar 1. Untuk menyelesaikan masalah tersebut digunakan metode steepest ascent hill climbing yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Seperti terlihat pada slide pada tabel sebelah kiri yaitu masih tabel awal, yaitu terlihat bahwa semua karyawan belum efektif atau belum rata jadwal liburnya, yaitu ada yang mendapatkan hari libur 2 hari, ada yang mendapatkan hari libur hanya 1 hari, bahkan ada yang tidak mendapatkan hari libur. Dan di sini untuk karyawan yang mendapatkan hari libur tepat 1 hari sesuai tujuan kita akan mendapatkan nilai heuristik 1, sedangkan untuk yang belum maka nilai heuristiknya yaitu 0. Nah, untuk di tabel tersebut nilai heuristik yang sudah 1 adalah hanya karyawan A, sedangkan karyawan B, C, D, E nilai heuristiknya itu 0, sehingga nilai heuristik totalnya itu 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 per 5. Jadi totalnya yaitu 1 per 5 didapatkan heuristiknya sama dengan 0,2. Terus kita lihat pada tabel sebelah kanan yaitu kita mengubah hari libur yang dimiliki karyawan C itu diberikan kepada karyawan B di hari Seninnya. Jadi karyawan C kehilangan 1 hari libur.
dan karyawan B mendapatkan 1 hari libur. Nah, di tabel sebelah kanan terlihat bahwa untuk karyawan A total heuristiknya karena sudah tepat dapat libur 1 hari, maka nilai heuristiknya itu 1. Kemudian untuk karyawan B juga 1, karyawan C juga 1, karyawan D dan E itu 0 karena belum tepat 1 hari untuk hari liburnya, sehingga total nilai heuristiknya yaitu 1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 menjadi 3/5, sehingga heuristiknya yaitu 0,6. Untuk step pada tahap ketiga ini, kita mendapatkan tabel seperti pada slide. Nah, sebelumnya, pada tabel sebelumnya itu, untuk karyawan D mendapatkan 2 hari libur, yaitu Kamis dan Jumat. Dan untuk karyawan E tidak mendapatkan hari libur sama sekali. Kemudian, hari libur yang dimiliki D itu diberikan kepada karyawan E, yaitu di hari Jumat, sehingga semua rata memiliki hari libur tepat 1 hari, sehingga semua karyawan rata yaitu mendapatkan hari libur 1 hari. Untuk karyawan A mendapatkan hari libur di hari Minggu, karyawan B mendapatkan hari libur di hari Senin, karyawan C di hari Rabu, karyawan D di hari Kamis, karyawan E di hari Jumat. Sehingga karyawan A nilai heuristiknya 1, untuk B juga 1, C, D, E juga 1, sehingga 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1/5 yaitu 5/5 sama dengan 1, sehingga nilai heuristik totalnya yaitu 1. Sehingga kita punya penjadwalan kerja dengan initial state heuristiknya 0,2, dan dengan menggunakan metode steepest ascent hill climbing kita dapatkan penjadwalan kerja dengan goal state heuristiknya yaitu 1. Kemudian kita akan menjelaskan algoritmanya. Pada algoritma ini didefinisikan jika angka berada pada posisi benar, maka bernilai 1, seperti yang sudah saya jelaskan untuk tiap tabelnya. Dan jika salah, maka akan bernilai 0. Jadi setiap karyawan itu harus mendapatkan 1 hari libur. Gitu. Untuk iterasi pertama yang pada iterasi pertama terjadi perubahan hari libur dan hari kerja antar karyawan B dan karyawan C, sehingga mengakibatkan nilai heuristik bertambah 1/5 dari karyawan B dan nilai heuristik bertambah 1/5 dari karyawan C, yang mengakibatkan pada iterasi 1 ini nilai heuristik menjadi 1/5 atau 0,6. Pada iterasi kedua tadi itu karyawan D dan E masih memiliki nilai heuristik 0. Kemudian jadwal hari libur D pada hari Jumat dipindahkan ke karyawan E, jadi nilainya 0, sehingga didapatkan karyawan E memiliki jadwal libur hari Jumat dan memiliki nilai heuristik 1. Demikian juga karyawan D memiliki nilai heuristik 1. Dan nilai akan bertambah 1/5 dari karyawan D dan 1/5 dari karyawan E, maka dari itu nilai heuristiknya menjadi 5/5 sama dengan 1. Dan kita sudah mencapai tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada tabel di atas, di slide sebelumnya. Dan untuk iterasi ketiga, yaitu kita menentukan 2 shift, yaitu pagi dan siang, dengan keterangan untuk P itu shift pagi dari jam 8 sampai jam 16.00, kemudian S itu shift siang, itu untuk jam 14.00 sampai 22.00. Dan untuk warna abu itu menandakan hari libur tiap karyawan. Dan untuk mengkonversikan tabel penjadwalan dengan pembagian shift pagi dan siang, itu perhitungannya sebagai berikut. Jumlah karyawan itu 5, jumlah shiftnya 2. Jadi untuk jumlah maksimal karyawan yang bekerja pada tiap shift yaitu jumlah karyawan per jumlah shift. Artinya sama dengan 5/2 dan didapatkan 2,5. Kita bulatkan ke atas menjadi 3, maka jumlah karyawan yang bekerja setiap shift maksimal adalah 3 orang, dengan setiap harinya karyawan shift pagi dan siang maksimal 3 orang. Sehingga jika berdasarkan algoritma yang telah ditemukan, maka penjadwalan shift dan hari libur dapat didapatkan menjadi tabel seperti pada slide,
yaitu karyawan A mendapatkan shift pagi di hari Senin, Selasa, Rabu, mendapatkan shift siang di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan mendapatkan hari libur pada hari Minggu. Kemudian karyawan B mendapat hari libur hari Senin, mendapatkan shift pagi pada hari Selasa, Rabu, Kamis, shift siang pada Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kemudian karyawan C mendapatkan shift pagi Senin, Selasa, Kamis, mendapatkan shift siang Jumat, Sabtu, Minggu, dan mendapatkan hari libur Rabu. Untuk D, mendapatkan shift siang pada hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian hari libur pada hari Kamis, dan mendapatkan shift pagi pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian untuk karyawan E itu mendapatkan shift siang pada Senin, Selasa, Rabu, dan shift pagi pada hari Kamis, Sabtu, Minggu, dan mendapatkan hari libur pada hari Jumat. Kemudian setelah kita mendapatkan tabel tersebut, maka terlihat bahwa telah tercapai untuk penjadwalan shift kerja dan hari libur dengan initial state dari nilai heuristik 0,2 dengan mencapai penjadwalan shift kerja dan hari libur dengan goal state-nya heuristik 1 yang diperlukan hanya 3 iterasi dari keadaan awal, dan diperoleh kesimpulan bahwa pada kasus ini metode steepest ascent hill climbing mencapai global optimum dan tidak terjebak pada lokal optimum. Jadi berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa penjadwalan shift kerja dan hari libur adalah salah satu contoh penerapan dari metode steepest ascent hill climbing. 4. Kesimpulan. Kesimpulannya, pada metode steepest ascent hill climbing yang diimplementasikan pada permainan puzzle dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan yang diambil terhadap keadaan-keadaan lainnya yang mungkin. Langkah penyelesaian optimal untuk menyelesaikan puzzle menggunakan metode steepest ascent hill climbing yang pertama yaitu menghitung kotak yang menempati tempat yang benar. Yang kedua, hitung pergerakan yang memungkinkan. 3. Mendapat nilai HN menggunakan perhitungan manual dengan menggunakan penjumlahan kotak yang menempati tempat yang benar. Yang keempat, membandingkan nilai heuristik dari pergerakan yang mungkin. Dan yang kelima, menerapkan alur pencarian algoritma SAHC atau steepest ascent hill climbing dengan nilai heuristik HN yang telah diperoleh. Selain contoh kasus penerapan puzzle pada metode steepest ascent hill climbing, ada juga contoh kasus yang lain. Salah satunya adalah penjadwalan shift kerja karyawan. Tujuan dari kasus ini adalah membuat jadwal seefektif mungkin. Kasus ini bisa diterapkan di dunia nyata, terlebih pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan dan ingin menggunakan sistem kerja shift yang mengakibatkan harus ada pembagian jadwal yang efektif. Karena menggunakan metode steepest ascent hill climbing, maka untuk menyelesaikan masalah ini harus memperhitungkan nilai heuristik yang ada pada jadwal shift dan hari libur setiap karyawan dengan syarat tidak boleh sama antara satu sama lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pernyataan, silahkan hubungi kontak person yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.